Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, ada seorang hamba laki-laki dibawa menghadap ke depan raja. Hamba laki-laki ini punya hutang yang sangat besar kepada raja, yaitu sebesar 10.000 talenta. Dan karena laki-laki ini tidak bisa membayar hutangnya, maka raja memutuskan agar dia bersama seluruh keluarganya dan seluruh harta bendanya harus dijual untuk membayar hutangnya kepada raja. Tapi hamba laki-laki ini segera bersujud di hadapan raja, memohon ampun pada raja, dan mohon waktu agar dia bisa melunasi hutangnya. Raja berbelas kasihan pada hamba laki-laki ini, sehingga dia mengampuni hambanya dan membereskan hutangnya dianggap lunas. Tapi sayang, ketika hamba laki-laki ini keluar dari istana raja, dan dia bertemu dengan temannya, seorang hamba laki yang lain, yang punya hutang kepadanya sebesar 100 dinar. Dia segera menangkap kawannya, mencekiknya, dan berkata, "Lunaskan hutangmu kepadaku." Temannya sujud kepada hamba laki-laki itu dan berkata, "Berikan aku waktu, aku akan melunasi hutangku." Tapi hamba laki-laki ini menolaknya. Dia tetap menyeret temannya ini ke penjara dan memasukkan temannya ke penjara sampai dia melunasi hutangnya. Saudara mendengar peristiwa yang terjadi, maka raja sangat murka. Dia menyuruh hamba laki-laki itu dihadapkan kembali pada dirinya, dan raja berkata, "Hai kamu hamba yang jahat, bukankah seharusnya karena aku sudah mengampuni dan membebaskan kau dari hutangmu yang sangat besar, seharusnya lah engkau juga mengampuni dan membebaskan hutang temanmu kepadamu. Karena itu sekarang engkau harus melunasi hutangmu. Kalau tidak, engkau tetap dalam penjara." Dan kemudian raja menyerahkan hamba yang jahat itu kepada Algojo sampai dia bisa melunasi hutangnya. Saudara, Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang perumpamaan ini kepada murid-muridnya berkata, "Demikian juga Bapamu di surga akan berbuat demikian apabila kamu tidak mengampuni saudaramu yang bersalah padamu dengan segenap hatimu." Saudara, hutang dosa kita pada Allah itu sangat-sangat besar sekali. Kita sudah berbuat kesalahan, kita sudah berbuat dosa sejak kita masih kecil. Bahkan sekarang pun setelah kita bertobat lahir baru, kadang-kadang sengaja atau tidak, kita masih berbuat kesalahan, sehingga memerlukan pengampunan dari Tuhan. Bandingkan dengan kesalahan orang lain kepada kita. Mungkin teman kita, saudara kita, orang lain berbuat salah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, atau bahkan 20 kali berbuat kesalahan pada kita. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesalahan dosa kita kepada Tuhan yang begitu banyak. Karena itu kalau kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan, seharusnya lah kita mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Saudara, 10.000 talenta itu nilainya sama dengan 600.000 kali 100 dinar. Jadi seharusnya kalau hamba laki-laki yang jahat ini sudah diampuni hutangnya oleh raja yang sebesar 600.000 kali lipat hutang temannya yang hanya 100 dinar, seharusnya lah dia juga mengampuni dan membebaskan hutang temannya yang 100 dinar. Tapi itu tidak dilakukan oleh hamba yang jahat ini, sehingga Tuhan murka. Saudara, dulu saya pun seorang yang suka menyimpan kesalahan orang lain, seorang pendendam. Apabila ada orang bersalah pada saya simpan dalam hati, saya dendam. Sering saya membayangkan wajah orang itu yang berbuat salah pada saya, sehingga semakin lama saya makin benci pada orang itu. Wajahnya yang mungkin cantik atau tampan, kelihatannya makin jelek, makin buruk di hadapan saya. Saya jadi susah makan, susah tidur, karena membayangkan kesalahan orang itu pada saya. Tapi puji Tuhan, ketika saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, sekarang saya segera mengampuni kesalahan orang lain pada saya. Bahkan sebelum orang itu meminta maaf pada saya, atau bahkan dia sama sekali tidak minta maaf kepada saya tetap mengampuni kesalahan orang itu. Karena saya tahu, kalau saya tidak mengampuni kesalahan orang lain kepada saya, maka kesalahan dan dosa saya tidak diampuni oleh Tuhan. Dan itu berarti saya harus menanggung kesalahan saya sendiri dan masuk ke dalam api neraka yang kekal. Saudara,
Mari kita semua berbuat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ampunilah saudaramu yang bersalah padamu, seperti Tuhan sudah mengampuni engkau. Saudara, jangan meminta keadilan Tuhan, tapi mohonlah belas kasihan Allah. Saudara, kalau kita mohon keadilan Tuhan, dan Tuhan mengadili kita sesuai dengan dosa kesalahan kita, maka kita semua masuk neraka, saudara. Tidak ada yang selamat. Tapi mohonlah belas kasihan Tuhan. Karena dengan belas kasihannya, maka Tuhan Bapa mengirim putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati menebus dosa kita di kayu salib. Sehingga dosa kita yang begitu banyak diampuni oleh Tuhan. Sehingga kita layak untuk menjadi anak Tuhan dan masuk dalam kerajaan surga yang kekal mulia selama-lamanya. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, Engkau melihat kami semua, Tuhan. Bila ada di antara kami yang menyimpan dendam, kepahitan, sakit hati, kebencian kepada orang lain, entah itu saudara kami, entah itu teman kami, atau orang lain sekalipun, mungkin mereka sudah berkali-kali menyakiti hati kami, Tuhan. Tapi firman-Mu mengajarkan supaya kami mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Seperti karena Engkau sudah lebih dahulu mengampuni kesalahan kami yang sangat banyak, Tuhan, yang kami lakukan seumur hidup kami. Karena itu sekali lagi, Tuhan, hamba berdoa agar semua yang mendengarkan firman-Mu ini mau melepaskan pengampunan. Kami mau mengampuni mereka yang bersalah pada kami, karena kesalahan dan dosa kami sudah lebih dahulu Kau ampuni. Tuhan, janganlah kami mendapat keadilan daripada-Mu, karena kalau Engkau menghukum kami dengan adil, kami akan binasa di api neraka. Tapi kami memohon belas kasihan-Mu, ya Allah, karena dengan belas kasihan-Mu, Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal, mati menebus dosa kami di kayu salib, sehingga kami yang berdosa Kau layakkan untuk masuk kerajaan surga kekal mulia selama-lamanya. Haleluya. Amin.